Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saat yang indah ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Saat yang indah kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saat yang indah ketika kita ada menikmati hadirat Tuhan dan anugerahnya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik buat kehidupan kita. Rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, haleluya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati kasih Tuhan setiap kehidupan kita. Nikmati hadiratnya, senantiasa memenuhi kehidupan kita. Haleluya, saat indah. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, haleluya. Penuhiku, rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kembali kami mau menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau kiranya memberkati ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kuat kuasa Tuhan ada bagi setiap kami, memenuhi kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pun ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Meskipun kita ada hidup di dunia ini, tapi senjata kita bukan secara duniawi, melainkan oleh kuasa Roh Suci, oleh kuasa Allah ada dalam kehidupan kita. Mari bebaskan kehidupan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi kuasa, yaitu kuasa. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota, ya Dia berkuasa, ya Dia berkuasa. Dia kuasa merobohkan tembok kota, hanya oleh kuasa Roh Suci. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi kuasa, yaitu kuasa. Sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi oleh kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok kota, ya Dia berkuasa, ya Dia berkuasa. Dia kuasa merobohkan tembok kota,
Puji Tuhan, setiap langkah kehidupan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Mari tetapkan langkah kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus ada dalam kehidupan kita. Tiap langkahku Tuhan di mukaku. Haleluya. Tiap langkahku Tuhan di mukaku, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu. Dan bersuka selalu. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Ku percaya Tuhanku serta. Ku percaya Tuhanku sertaku. Tiada aku takut tiap langkahku. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, lewat maut terus pada rumahmu. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Tiap langkahku Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita mau menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi
cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lebih sungguh-sungguh ku mau hidup. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Menjadi pengakuan setiap kami ya Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus mau mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lewat firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu lah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus terus berkarya, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menikmati Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur karena pada saat ini kita dapat jumpa lagi dalam kebaktian doa. Terima kasih kepada Tuhan, Ebenezer sampai di sini, sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan. Dan kembali lagi kita akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, yang pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan dalam kebaktian doa kita dengan tema hidup seirama dengan Roh Kudus. Hidup seirama dengan Roh Kudus. Dan ayat firman Tuhan terambil di dalam surat Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Saya bacakan buat kita semua ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 saja. Sekali lagi menjadi perenungan kita terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 hingga ayat yang ke-26. Saya bacakan ayat 16 dan ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tuhan tolong kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup seirama dengan Roh Kudus. Saya memulai dengan kata hidup yang saya ambil dari bagian awal pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu di ayat yang ke-16. Seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia dengan menggunakan kata, maksudku ialah hidup. Hiduplah. Kata hidup di sini kalau saya melihat dari bahasa aslinya, maka punya pengertian tertulis dengan kata peripateo. Peripateo. Yang artinya adalah berjalan, yang artinya adalah harus sesuai, yang artinya adalah harus lakukan, harus berbuat seperti demikian. Atau peripateo ini artinya kemana pergi
pergi mondar-mandir kemanapun pergi, harus seperti demikian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memahami kata hidup atau parapeteo ini, maka ini berarti sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang memang harus diperbuat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kata hidup di sini atau hiduplah bukan berarti seperti istilah yang sering kita dengar bahwa hidup adalah satu pilihan. Tidak demikian, tetapi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan di Galatia bahwa ada satu keharusan untuk melakukan, ada satu kewajiban, tidak bisa tidak untuk melakukan hidup, untuk mengerjakan apa yang ia maksudkan di ayat-ayat sesudahnya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk mentoleransi bahwa hidup itu sebuah pilihan. Tidak, sebagai umat percaya, saya dan Bapak Ibu Saudaraku, memang firman Tuhan minta, berkehendak dengan kata hidup atau parapeteo ini adalah satu keharusan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas, firman Tuhan dengan begitu jelas membuat kita sebagai orang percaya untuk tidak ambigu, tidak ragu-ragu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kata harus ini punya pengertian kata perintah dan memang harus dilakukan. Seperti terambil di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-32, kata hidup di sini punya pengertian yang sama sebagai satu kalimat kata perintah di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-32. Saya bacakan buat kita semua. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Sekali lagi, maka haruslah. Pengertian kata parapeteo atau hiduplah, hidup yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 tadi punya pemaknaan yang sama karena kedua kata ini punya arti yang sama, yaitu kata perintah, harus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan secara keseluruhan Ulangan pasal 11 ini, terutama ayat 8 sampai ayat 32, di ayat yang ke-8, karena kita ambil ayat 32 sampai dengan ayat 32, dengan topik ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi sebagai orang percaya, kiranya pada kebaktian doa saat ini, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada, memiliki satu semangat yang tentunya yang kita kerjakan di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, memiliki satu niat yang sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan dengan jelas, kalau taat, kalau setia melakukan firman Tuhan, dan hukumnya adalah harus, maka Tuhan menjamin kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku akan dilimpahi berkat-berkat kehidupan. Puji Tuhan, ini janji Tuhan buat kita semua, karena sekali lagi hiduplah seharusnya, harus dilakukan. Kita taat di hadapan Tuhan sama seperti perintah Musa kepada kepada umat Israel di dalam Ulangan pasal 11. Jika umat taat, maka Tuhan selalu menyediakan apa yang ia siapkan, yaitu berkat yang melimpah. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudaraku harus taat, ya, harus lakukan. Puji Tuhan. Hidup seirama dengan Roh Kudus. Kata kedua yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada saat ini adalah kata seirama, ya, dalam terjemahan lain rhythm atau ritme. Kata seirama ini artinya ketukan atau gerakan bunyi atau satu pola suara yang teratur, Bapak Ibu Saudaraku. Dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menimbulkan atau memunculkan suatu keindahan. Ini kita dapat pahami dalam dunia musik, kata irama seperti demikian. Jadi kemudian irama ini punya pengertian adalah sesuatu yang dapat membuat keadaan menjadi teratur, berirama, ya. Jika tanpa irama, sesuatu akan menjadi tidak cocok, sesuatu akan menjadi berantakan. Kata seirama ini juga akan membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Artinya jika tidak berirama, kacau dan chaos. Ya, Tuhan tolong saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita seirama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan kemudian kata irama ini juga
artinya terkendali, ya, sesuai aturan, selaras. Maka kalau kita lebih dalam lagi memahami kata irama ini, ia seperti patokan, ia seperti undang-undang, ia seperti pagar yang memagari supaya tidak keluar, ya, tidak kebablasan. Dan Tuhan tolong kita, karena standar kita untuk seirama dengan apa yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15, saya bacakan buat kita semua. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kata sama seperti, ini juga pemaknaan yang saya ambil dan saya sampaikan tadi tentang kata seirama. Sama seperti. Tuhan tolong kita semua supaya dengan pertolongan Roh Kudus, ya, kita dapat hidup baik dan benar, seirama dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki untuk kita hidup kudus di hadapannya. Puji Tuhan, jadi sekali lagi seirama itu membuat baik, bahkan membuat lebih baik. Tuhan tolong kita semua. Dan kata yang ketiga di dalam tema kita hidup seirama dengan Roh Kudus. Kata terakhir yaitu Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam kaitan atau korelasi hubungannya dengan tema, maka kata Roh Kudus di sini menjadi isi dari irama itu. Maka kata Roh Kudus di sini menjadi pokok atau muatan dari irama itu. Roh Kudus di sini punya pengertian menjadi penjelasan, uraian yang sangat paripurna, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat sempurna. Bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Hidup yang harus seirama, sesuai dengan ketukan, sesuai dengan keinginan, yaitu Roh Kudus sendiri. Isinya adalah Roh Kudus. Ya, kalau saya ingin mempermudah analogi kita menghubungkan tema ini, maka hubungan antara irama dan Roh Kudus sesuai dengan tema ini seperti mobil, ya, kendaraan. Kita ingin pergi atau akan menuju satu tempat tujuan dan satu-satunya alat transportasi yaitu mobil misalnya pada saat kita pakai. Maka mobil itu jadi seperti irama dan segala peralatannya, segala mesin, tang setir, mungkin bensin, bahan bakar, roda dan sebagainya. Isinya ini merupakan Roh Kudus kalau saya analogikan. Artinya sesuai irama maka itu harus bersamaan. Tidak bisa dipisahkan. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada saya dan Bapak Ibu Saudaraku untuk kita benar-benar hidup di dalam iramanya Roh Kudus. Isi, muatan, kontennya Roh Kudus. Ya. Maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang sama seperti, ya, yang seperti saya bacakan tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Seperti Kristus, ya, hidup kita kudus dan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau kita boleh jujur memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak mudah untuk kita berkata bahwa hidup kita benar-benar kudus, ya. Hidup kita ini sudah benar-benar seperti apa yang seirama dengan Roh Kudus. Maka itu sebabnya yang dibutuhkan satu semangat, ya, satu niat, satu kemauan, satu keinginan. Karena sekali lagi pemaknaan dari hidup seirama dengan Roh Kudus adalah suatu keharusan sebagai orang percaya untuk menjalani, mengisi hari-hari hidupnya dengan sesuai, seturut, mengikuti, cocok dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Sama seperti yang saya katakan tadi bahwa sekali lagi kalau kita mau jujur, ya, terbuka, memang karena kita juga tidak ada yang bisa disembunyi di hadapan Tuhan. Bahwa cukup sulit, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita hidup sama seperti. Tetapi kalau tidak dari malam hari ini, kalau tidak mulai dari saat ini, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama punya kemauan untuk sama seperti, ya, hidup seirama dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan tolong kita. Sekali lagi, kalau kita sudah dengar atau sudah paham dari pengertiannya, kalau kita tidak mau seirama, kalau kita menolak atau kita lebih menuruti keinginan daging, maka kita chaos Bapak Ibu Saudaraku. Kita kacau, kita menjadi tidak beraturan, maka kita tidak akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang saya bagikan kepada kita untuk kita melihat bagaimana
karena maksud dari tema ini menghendaki kita hiduplah seirama dengan Roh Kudus. Berarti kita ini menjadi objek ya, kita menjadi sasaran di mana memang kita harus berusaha. Ya, ada beberapa hal bahkan kalau lihat dari firman Tuhan, ada begitu banyak cara dari firman Tuhan untuk menyanggupkan kita, menolong kita, membantu kita supaya kita hidup seirama dengan Roh Kudus ya. Pada bagian pertama bagaimana cara supaya kita hidup seirama dengan Roh Kudus, yaitu kita harus mampu untuk sangkal diri. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Sudah berapa lamakah kita ikut Yesus? Hanya ikut-ikutan atau ikut beneran? Ya, mungkin yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri dan tentunya Tuhan ya, Tuhan tahu. Setidaknya pada poin yang pertama saya mengingatkan lagi bahwa kalau ikut Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki harus menyangkal diri, pikul salib. Karena sekali lagi ya, tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku untuk kita hidup seirama dengan Roh Kudus. Tapi setidaknya malam ini kita diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ikut Yesus yang benar-benar ikut, bukan ikut-ikutan. Adalah menyangkal diri, pikul salib untuk bisa dapat mengikuti Tuhan. Tuhan tolong kita sebab isi ya, dan atau konten atau maksud dari Roh Kudus supaya kita dapat seirama dengan Roh Kudus, ya kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 pembacaan kita. Di ayatnya yang ke-22, 23 ya, kita semua tentu sudah kenal ini adalah buah roh ya, ini bukan buah roh tetapi ini satu yang dihasilkan Roh Kudus. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak minta tolong Tuhan, kita tidak minta dikuatkan oleh Parakletos, penolong itu, untuk kita dimampukan, maka tidak mudah untuk dapat melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, terlebih bagian terakhir yaitu penguasaan diri. Ya, tetapi sekali lagi ulang-ulang saya sampaikan, setidaknya malam ini kita diingatkan, mari hidup seirama dengan Roh Kudus. Apa seirama? Isinya apa? Ya, yaitu di mana kita hidup untuk dapat orang lain melihat ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Sebagai satu produk dari kita yang seirama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Dan bagian yang kedua adalah karena kita menjadi objek, tema ini menghendaki kita supaya hiduplah seirama dengan Roh Kudus. Maka yang kedua yang saya bisa bagikan kepada kita semua, hiduplah dengan berjaga-jaga. Hiduplah dengan berjaga-jaga. Kita ingin sekali, kita mau sekali melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, yang terjadi justru yang kita lakukan adalah hal yang lain. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa 1 jam saja. Berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Di dalam Markus pasal 14 ayat 38. Tapi apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang terjadi adalah murid-muridnya tertidur. Sehingga Yesus katakan, ya, roh penurut tetapi daging lemah. Sebab itu berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Tuhan tolong kita semua ya. Dengan kita mengikuti, dengan kita terus setia, ada ketekunan, mau semangat untuk ikut ibadah doa seperti saat ini, maka itu bagian di mana kita hidup berjaga-jaga dan Tuhan dipermuliakan dari apa yang dapat kita lakukan. Puji Tuhan. Dan bagian yang terakhir yang bisa saya bagikan kepada kita semua tentang bagaimana kita hidup parapateo, bagaimana kita hidup harus sesuai sama seperti
dengan yang dihasilkan Roh Kudus, yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Bagian yang ketiga yang bisa saya bagikan kepada kita adalah rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang dahsyat itu. Ya. Ada begitu banyak persoalan masalah kita yang terselesaikan ketika kita berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat satu ayat dalam Yeremia patsalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Di mana ayat itu dengan jelas mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sudah sangat jelas ini merupakan hasil di mana kita hidup seirama dengan Roh Kudus. Tetapi jika tidak, maka sebaliknya di ayat yang kelima dari Yeremia pasal 17 adalah terkutuklah. Tentu saya dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa, ada kebaktian doa seperti saat ini. Yang kita kejar adalah keberkatan luar biasa dari Tuhan. Yang kita mau, kita kehendaki dalam suatu ibadah, dalam suatu persekutuan, ada dampak yang luar biasa dari ibadah itu, yaitu janji berkat Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, mari kita kuasailah diri dan selalu rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan tolong kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ini menjadi ayat terakhir dalam perenungan kebaktian doa malam hari ini. Di mana Tuhan menghendaki kita untuk hidup tetap setia kepadanya. Ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi bagian ketiga, supaya kita dapat hiduplah seirama dengan Roh Kudus. Kita dapat menguasai diri, merendahkan diri, dan tentu kita memiliki ketenangan supaya kita dapat terus berdoa. Menjaga kedekatan hidup kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku bahwa doa meminta memohon kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya setahun sekali, tetapi menjadi gaya hidup kita di setiap hari. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya benar-benar apa yang dapat kita hasilkan adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang teratur, hal-hal yang seirama dengan Roh Kudus. Sekali lagi dalam bagian Galatia pasal yang kelima, ya ayat 16-26, di sana juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak hidup seirama dengan Roh Kudus, tidak hidup seperti yang dihasilkan buah roh dari roh, maka kehidupan kebinasaan kekal, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya menikmati kehidupan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Ya Tuhan tolong kita semua sekali lagi untuk hidup seirama dengan Roh Kudus. Jadi itu bukan satu pilihan, tetapi keharusan bagi kita setiap orang yang mau diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Persiapkan seluruh keberadaan hidup kita. Saat ini kita mau berdoa, memohon kekuatan pertolongan Roh Kudus, supaya benar-benar kita hidup seirama dengan Roh Kudus. Kita boleh berlutut, yang bisa berlutut kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri karunia, tetapkan iman Roh Suci. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Suci kuasai hidupku. Roh Suci, Roh Kudus menguasai setiap kita. Kita yang berlutut, kita yang berdoa, kita yang memohon dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Dia akan memberikan kita karunia, menetapkan iman. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang suci. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari Roh Suci kuasai kehidupan setiap jemaat yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu. Haleluya. Mampukan ya Roh Kudus. Haleluya. Untuk hidup seirama dengan Engkau. Haleluya. Seperti yang Engkau kehendaki. Haleluya. Agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, seperti dengan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sangat perlu Engkau ya Roh Kudus, menguatkan kami, menetapkan iman kami ya Roh Suci. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Roh Suci, Roh Kudus, Engkau Allah, Engkau Tuhan juga ada di mana-mana, di tempat, di jemaat yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh memohon penyertaan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Hidup yang dijalani ini benar-benar seirama dengan Tuhan, seirama seperti yang Engkau kehendaki ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa baik. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Mulialah namamu ya Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Oh Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau juga yang sudah menjelaskan bagaimana kami hidup baik, selaras seirama dengan kehendak-Mu. Beri kami kekuatan, kemampuan. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk hidup baik benar di hadapan Tuhan. Jamah setiap jemaat, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tolong kami ya Tuhan. Haleluya. Mari ya Roh Suci. Haleluya. Kuasailah kami, kuasai hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa jemaat sangat rindu akan jamahan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus. Haleluya. 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 Glory,
Amin, amin, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Roh Kudus memimpin kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, pimpin kami umat-Mu. Tuntun kami seirama dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memimpin menuntun kami setiap perjalanan kami. Agar kami tidak jatuh, agar kami tidak binasa. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, pimpin tuntun hidup kami. Penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tidak dapat mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Sungguh kami tidak pernah akan mampu untuk mengandalkan kekuatan manusia. Tapi hanya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup baik benar seperti yang Engkau kehendaki. Haleluya, haleluya. Allah yang maha baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, suci, mulialah Engkau Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Glory, glory bagi Yesus. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. 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 Amin. Ya Yesus, pegang hidup kami ya Roh Kudus. Setiap saat, setiap hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus pegang kehidupan kita supaya seirama, seturut, cocok dengan kehendak Tuhan di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa jemaat-Mu kepada segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Namamu ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mulialah namamu Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan sungguh sangat baik.
nyata pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Allah yang sungguh sangat baik. Selalu baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena hanya anugerah Tuhan saja. Kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup kami. Sudah menuntun kami, menolong kami. Terlebih kami dapat menikmati ibadah doa pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam puji-pujian, kami menikmati kuasa dari pujian. Sebab Engkau menjanjikan ada kuasa di dalam pujian yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bahkan kami diteguhkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami harus hidup, harus menjalani hidup kami seirama dengan Roh Kudus. Agar supaya setiap janji kebenaran firman Tuhan menjadi sangat nyata dalam kehidupan kami. Sampai pada akhirnya kami dapat menikmati kerajaan Allah. Kami dapat menikmati apa yang Engkau janjikan. Kami dapat berjumpa muka dengan wajah kekasih kami, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Mungkin ada di antara jemaat yang saat ini berdoa oleh karena begitu berat beban kehidupan. Masalah yang bertambah-tambah, terlebih karena keadaan sulit, karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Ketika umat-Mu datang beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti ada mujizat Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, masalah, bahkan pergumulan jemaat yang dibawa di dalam doa. Percaya bahwa seperti janji firman-Mu, ketaatan mendatangkan berkat. Berharap dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka akan disebut berbahagia dan diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ibadah doa, dalam doa penutup ini pun kami bersama-sama jemaat Tuhan berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan memberikan hamba-Mu tubuh yang sehat, sukacita, tetap semangat, urapan Roh Kudus tetap menyertai hamba-Mu. Kami sangat percaya ya Tuhan, Tuhan dapat tetap terus memakai hamba-Mu, Bapak Gembala, Wakil Gembala, bahkan seluruh keluarga, untuk jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bahkan semua majelis pelayan-pelayan yang ada. Di tengah-tengah keadaan yang belum memungkinkan kami adakan pertemuan ibadah seperti biasanya. Tetapi jemaat tetap bersemangat, jemaat tetap bergelori, jemaat tetap diberkati Tuhan dengan adanya kebaktian doa seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan tolong kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, ada di dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga kami terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami tidak terpapar, tapi kami bebas, diberikan kesehatan, diberikan daya tahan tubuh yang kuat. Karena kuasa darah Yesus tutup bungkus tudungi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat punya kerinduan untuk kami dapat beribadah lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Ada pertemuan, berkumpul lagi dalam keadaan yang baik, yang sudah memungkinkan. Baik jemaat kami semua pun berdoa, mengucap syukur, Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan,
sama-sama berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pada kebaktian doa saat ini. Tuhan pasti balas memberkati. Jerih lelah yang telah mereka lakukan seperti untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan balas memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang cinta yang teramat dalam. Dan kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan pimpinan penyertaan pertolongan. Kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik ini. Kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.